Selamat siang. Jadi kalau kita bicara tentang pentingnya geopark dan manfaat geopark, khususnya yang ada di Gunung Sewu, yang jelas ini, kami berani mengatakan ini penting karena geopark adalah sebuah konsep pembangunan yang berkelanjutan yang menghubung kaitkan antara keragaman geologi, keragaman budaya, dan keragaman fauna flora. Kenapa penting? Karena di pilar konsep geopark ini ada 3 yang harus kita ingat bareng-bareng, yaitu tentang konservasi, edukasi, dan pertumbuhan ekonomi. Sehingga kalau geopark ini, di dalam konsep geopark ini kita bisa memanfaatkan geosite yang ada di kawasan sebuah geopark, itu akan memperoleh manfaat yang kalau di kasus Gunung Sewu sangat signifikan dari sebelum geopark dan sekarang menjadi geopark. Karena apa? Data yang ada pada kami, geopark Gunung Sewu itu menjadi geopark nasional pada tahun 2013. Kemudian diterima menjadi member UNESCO Global Geopark pada tahun 2015. Data yang ada pada kami itu sangat jelas dari sisi jumlah kunjungan wisatawan, kemudian dari sisi penurunan angka kemiskinan, dari sisi jumlah pengangguran, pertumbuhan ekonomi, terjadi peningkatan yang sangat signifikan yang diawali dari 2012 sebelum geopark nasional Gunung Sewu, kemudian meningkat di 2015 setelah diterima menjadi member UNESCO, sampai data kami yang terakhir di tahun 2019 terjadi peningkatan yang sangat signifikan. Nah, kami belum bisa bicara setelah tahun 2020 karena angkanya ini terjadi penurunan karena kita terkena dampak daripada COVID-19. Nah, tantangannya adalah yang pertama dalam proses penganggaran. Tapi tidak usah lemah semangat karena di Perpres sudah mengamanahkan kita harus membuat sebuah rencana aksi nasional atau rencana induk atau master plan. Nah, dengan rencana aksi nasional ini masing-masing pengelola geopark atau pemerintah daerah pasti punya keinginan, entah itu nasional ke UGG maupun sebelum nasional ke nasional maupun UGG ke depan. Karena rencana aksi nasional ini merupakan suatu arah kiblat mau dibawa kemana geopark kita. Nah, di dalam penyusunan nanti akan muncul beberapa kegiatan. Dan di akhir beberapa kegiatan akan muncul jumlah anggaran. Tidak masalah, anggarannya kecil, setengah besar maupun yang besar, yang akan diprioritaskan. Mana yang harus dilakukan oleh pemerintah pusat, mana yang harus dianggarkan oleh pemerintah provinsi, dan mana yang harus dianggarkan oleh pemerintah kabupaten. Kemudian tantangan kedua, Gunung Sewu UNESCO Global Geopark itu dikelola 3 bupati, 3 kabupaten, dan 3 provinsi. Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, kemudian Kabupaten Wonogiri, Provinsi Jawa Tengah, dan Kabupaten Pacitan, Provinsi Jawa Timur. Kita paham peraturan keuangan di negara kita ini kan bersyaratkan otonomi. Contoh klasik, nggak mungkinlah anggaran Bupati Kabupaten Pacitan untuk menganggarkan di Kabupaten Gunung Kidul. Begitu juga anggaran untuk Kabupaten Gunung Kidul tidak diperbolehkan untuk menganggarkan di Kabupaten Wonogiri. Padahal konsep geopark adalah sebuah kawasan teritori. Nah, inilah nanti peran Bappenas sangat-sangat mempunyai peran vital di dalam mengawal pengembangan geopark di Indonesia. Karena terkait dengan struktur organisasi pengelola. Nah, kendala yang terakhir, melihat perkembangan sekarang, termasuk kita sudah UGG, berarti meningkat status, mestinya kita harus membuat sebuah pariwisata yang tidak ditarget jumlah wisatawan, tapi kualitas pariwisata yang ada di dalam geopark yang kami lebih suka memakai sistem geoturism. Tapi mestinya tantangan kendala ini bukan sebagai penghambat kami, tapi sebagai penyemangat untuk berproses membawa Gunung Sewu ke arah geopark yang sehat. Ya, harapannya ini seperti kita ketahui bahwa Indonesia sekarang sudah mempunyai 5 geopark yang berstatus
UNESCO Global Geopark. Insya Allah 2021 April nanti akan tambah satu lagi dengan lahirnya Belitung Geopark. Dengan 6 UGG dan 13 geopark nasional yang dipunyai Indonesia ini, belum yang expiring geopark banyak lagi, mestinya kita harus siap. Sudah siapkah kita mengkonsep geopark di dalam suatu kawasan? Artinya apa? Harus siap dengan rencana induknya, harus siap dengan rencana aksinya. Kami memberikan semangat kepada kawan-kawan. Percayalah bahwa geopark ini adalah sebuah konsep pembangunan yang berkelanjutan dengan memberdayakan masyarakat yang nanti ujung-ujungnya adalah memuliakan warisan bumi untuk kesejahteraan masyarakat. Sehingga kawan-kawan tetap semangat karena kami di jaringan Geopark Indonesia itu ada wadah yang sudah ditetapkan oleh Kemenhukam. Disitulah nanti kita tempat untuk belajar, sinau bareng bersama-sama sesama anggota Geopark Nusantara.